Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai para sahabat Haroka An-Najah yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah tentang seseorang yang mendapatkan amanah dari Nabi Muhammad melalui mimpi. Orang itu bernama Zaid, yaitu salah satu penduduk kota Basrah di tanah Irak. Diceritakan bahwa Zaid sangat ingin menunaikan ibadah haji. Akan tetapi ia tidak memiliki bekal apa-apa untuk digunakan berhaji. Ia kemudian berdoa kepada Allah selama 3 tahun lamanya. Hingga pada suatu malam Zaid didatangi Nabi Muhammad di dalam mimpi. Dalam mimpinya itu Nabi Muhammad memerintahkan Zaid untuk berhaji. Berangkatlah haji tahun ini, kata Nabi. Ketika terbangun dari mimpinya, Zaid sadar bahwa ia tidak memiliki apa-apa yang bisa digunakan sebagai bekal. Nabi Muhammad kemudian menemuinya lagi pada mimpi di malam yang kedua. Dalam mimpinya yang kedua ini, Nabi Muhammad mengulang kalimat yang sama dalam mimpi yang pertama. Zaid kemudian berniat bila nanti Nabi Muhammad menemuinya lagi, ia akan mengatakan bahwa dirinya benar-benar tidak memiliki apa-apa. Dan benar saja, Nabi Muhammad datang lagi pada malam yang ketiga. Maka pemuda itu kemudian menjawab, "Maaf Nabi, saya sama sekali tidak memiliki bekal untuk berhaji." Nabi Muhammad kemudian memerintahkannya untuk menggali salah satu bagian tanah di dalam rumah Zaid. Di sana, kata Nabi Muhammad, Zaid akan menemukan baju perang milik leluhurnya. Dan benar saja, setelah terbangun Zaid benar-benar melaksanakan perintah itu. Ternyata apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu benar-benar ada. Zaid menemukan baju perang yang terkubur di dalam rumahnya. Baju itu kemudian dijual dan laku dengan harga 400 dirham. Singkat cerita, seluruh rangkaian ibadah haji telah selesai dikerjakan. Selesai tawaf wada, yakni tawaf yang dilakukan setelah selesai melaksanakan ibadah haji dan meninggalkan kota Mekah. Zaid melakukan sholat di Hijri Ismail. Tiba-tiba ia merasakan ngantuk yang tak bisa ditolak pada saat itu. Ia kemudian tertidur di Hijri Ismail. Dalam tidurnya itu ia kemudian bermimpi didatangi Nabi Muhammad. Dalam mimpinya itu Nabi Muhammad menyatakan bahwa Allah menerima haji yang dilakukan oleh Zaid. Nabi Muhammad kemudian juga menyuruh Zaid untuk mendatangi Umar bin Abdul Aziz selepas ia meninggalkan kota Mekah. Zaid diperintahkan untuk menyampaikan sebuah kalimat kepada sang khalifah pada masa itu. Kalimat tersebut adalah, "Hai Umar, engkau memiliki 3 nama di sisi kami. Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin, dan Abul Yatama." Selepas berpamitan kepada teman-temannya untuk pulang, Zaid mencari rombongan haji yang akan pulang ke negeri Syam, yaitu tempat Umar bin Abdul Aziz tinggal. Saat bertemu sang khalifah, Zaid berkata, "Saya adalah orang yang diutus Nabi Muhammad untuk menemui Anda," kata Zaid kepada Umar. Umar bin Abdul Aziz kemudian menanyakan maksud kedatangannya. Seluruh kejadian yang dialami Zaid pun diceritakan kepada Umar. Umar terlihat sangat yakin dengan penjelasan itu. Dan ketika Zaid mau undur diri, Umar berniat memberikan beberapa uang saku sebagai oleh-oleh, namun ditolak oleh Zaid. "Saya selamanya tidak akan mengambil imbalan apapun atas suatu pekerjaan yang diperintahkan Nabi Muhammad," kata Zaid kepada sang khalifah. Dari kisah yang disarikan dari kitab Uyunul Hikayah karya Ibnul Jauzi ini, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil darinya. Selain tentang kebenaran dan mungkinnya seseorang bermimpi bertemu Nabi Muhammad, kita juga diajarkan bagaimana hendaknya bersikap ketika seseorang mendapatkan sebuah amanah. Dalam Quran surah An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Melalui ayat ini Allah memerintahkan seluruh orang mukmin untuk menyampaikan amanah yang diberikan kepadanya, baik amanah dari Allah maupun dari sesama manusia. Maka dari itu, dipercaya menjadi perantara untuk menyampaikan sebuah pesan atau amanah adalah suatu kehormatan tersendiri.
Hal itu harus dilaksanakan sepenuh hati agar sang pemberi amanah tidak kecewa. Sebegitu penting sebuah amanah untuk disampaikan hingga Nabi Muhammad pernah bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana." Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, ketika berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan ketika berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, dan ketika diberi sebuah amanah dia berkhianat. Maka melalui sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini dapat diambil kesimpulan bahwa tidak melaksanakan amanah yang diberikan adalah salah satu tanda kemunafikan. Maka kita berdoa semoga Allah terus menerus menjadikan kita salah satu dari sekian banyak hambanya yang mampu melaksanakan amanah. Wallahu a'lam bishawab.